tidak lain adalah karena dukungan langsung dari Presiden Macron. Oke, jadi kunjungan Pak Prabowo ke Prancis kemarin ternyata membawa 4 oleh-oleh kerjasama mantap nih bos. Hasil konkret kunjungan beliau ke Prancis pada tanggal 20-30 Mei 2026 menghasilkan komitmen kerjasama senilai 3,5 miliar US dollar atau sekitar 61,25 triliun rupiah di bidang ekonomi, energi, teknologi, dan pertahanan bos. Bahkan, admin spoiler dulu nih. Salah satunya yang paling gacor di bidang pertahanan adalah adanya kerjasama rencana pembangunan pabrik radar made in Indonesia. Nah loh. Lantas, pertanyaannya kerjasama apa sajakah itu? Di masing-masing bidang? Penasaran? Beritanya? Cus! Mari kipas, mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu bosku. Yang pertama, salah satu yang paling menarik perhatian dari 4 oleh-oleh itu adalah bagian pertahanannya bos. Yaitu Danantara melalui PT Len Industri memvalidasi Letter of Intent atau LOI dengan perusahaan pertahanan Prancis Thales untuk melanjutkan proyek industri pertahanan. Nah, kerjasama apakah itu di bidang pertahanan? Oke, jadi yang pertama disebutkan adalah rencana pembangunan pabrik radar made in Indonesia, bos. Nah, ini jelas mantap-mantap jos nih. Karena selama ini negara kita dikenal sebagai pengguna radar buatan luar negeri. Tapi melalui kerjasama ini arahnya mulai bergeser, bos. Bukan hanya membeli, tetapi juga akan memproduksi, merakit, mengintegrasikan, bahkan berpotensi mengembangkan radar di dalam negeri. Kemudian lanjut ada kerjasama pengembangan tactical data link. Nah, bagi yang belum familiar, ini ya bisa dibilang sebagai internet tempur, bos. Menghubungkan radar, kapal perang, pesawat tempur, pusat komando, hingga sistem pertahanan udara dalam satu jaringan data yang terintegrasi secara real time. Ini yang kemarin diberikan TOT-nya kepada PT Len Industri, yaitu Link ID, bos. Sehingga produk Link ID-nya makin gacor. Kemudian ada pengembangan sistem command and control atau komando dan kendali. Sistem ini pun memungkinkan seluruh informasi dari berbagai sensor dan radar digabungkan menjadi satu gambaran utuh medan tempur sehingga keputusan dapat diambil lebih cepat dan lebih akurat. Ini biasanya untuk kapal perang, tank, atau bahkan radar, bahkan untuk kombinasi semuanya. Kemudian yang keempat adalah pembangunan fasilitas pemeliharaan dan dukungan teknis di Indonesia. Artinya, perawatan berbagai sistem buatan Thales nantinya tidak harus selalu bergantung ke luar negeri, bos. Alias bisa kita kerjakan di dalam negeri. Dan yang tak kalah penting, terdapat program pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia Indonesia agar teknologi yang datang tidak hanya berhenti sebagai barang impor semata. Jadi ibarat beli mobil, Indonesia ini nggak cuma beli mobilnya doang, bos, tapi satu paket dengan belajar membuat mesin, membuka bengkel sendiri, bahkan suatu saat bisa mendesain kendaraan versinya sendiri. Mantap, mantap jos. Lantas, apa sebenarnya dampaknya terhadap masa depan pertahanan Indonesia? Mengapa kerjasama Thales ini sangat penting bagi kita? Simak videonya sampai habis. Oke, jadi ini bagian yang mungkin paling strategis dari seluruh lawatan Pak Prabowo ke Prancis, bos. Selama beberapa tahun terakhir, kalian tahu negara kita telah melakukan modernisasi besar-besaran alutsistanya. Mulai dari pembelian pesawat tempur Rafale, berbagai radar pertahanan udara, hingga sistem elektronik militer modern buatan Prancis. Masalahnya, membeli alutsista canggih itu mudah, bos, jika anggarannya ada. Ibarat kata, ada pulus, semua mulus, ya kan? Yang sulit itu adalah menguasai teknologinya. Disinilah pentingnya kerjasama yang digarap Pak Prabowo ke Prancis itu, bos. Karena yang sedang dibangun bukan hanya pabrik radar, melainkan fondasi industri pertahanan nasional. Jika transfer teknologi berjalan sesuai harapan, maka Indonesia dapat memperoleh akses terhadap kemampuan manufaktur, integrasi sistem, pengembangan perangkat lunak militer, hingga kemampuan pemeliharaan mandiri. Artinya ya, kalau kita analisa secara umum,
maka biaya operasionalnya nanti bisa lebih efisien, ketergantungan terhadap pihak luar dapat dikurangi, dan kesiapan tempur bisa lebih terjaga. Selain itu, keberadaan tactical data link dan sistem command and control tadi juga sangat relevan dengan konsep peperangan modern saat ini, bos, yang berbasis jaringan alias network-centric warfare, di mana semuanya dapat saling terhubung secara real time. Pasalnya, zaman sekarang ini kemenangan tak selalu ditentukan oleh siapa yang memiliki senjata paling banyak, bos, tapi siapa yang memiliki informasi paling cepat dan yang paling akurat. Karena itulah, kerjasama ini dianggap sebagai investasi jangka panjang yang nilainya bisa jauh melampaui angka kontrak yang terlihat di atas kertas. Mantap, mantap, Jos. Nah, lanjut. Lebih mantap lagi, sektor pertahanan ternyata bukan satu-satunya oleh-oleh yang dibawa Pak Prabowo dari Paris. Masih ada 3 kesepakatan lain yang ternyata juga berpotensi menghasilkan dampak cuan hingga puluhan triliun rupiah. Apa sajakah itu? Oke, jadi selain sektor pertahanan, lawatan Pak Prabowo ke Prancis juga menghasilkan 3 kesepakatan penting lainnya, bos. Yang pertama adalah pembentukan France-Indonesia High Level Business Council atau FIHLBC antara Kadin Indonesia dan Medef Internasional. Tujuannya sederhana, tapi sangat strategis, bos, yaitu untuk menjadi wadah permanen yang mempertemukan pelaku usaha kedua negara untuk mengawal investasi, perdagangan, dan berbagai proyek strategis yang mantap-mantap, Jos. Target yang dipasang pun juga tak main-main, bos. Nilai perdagangan bilateral Indonesia dan Prancis yang saat ini berada di kisaran 2,6 miliar dolar Amerika ditargetkan dapat meningkat hingga 3 kali lipat pada tahun 2035 mendatang. Kemudian yang kedua adalah kerjasama Pertamina dengan SLB atau Schlumberger Geophysics Nusantara. Nah, SLB ini dikenal sebagai salah satu perusahaan teknologi migas terbesar dunia. Kerjasama ini pun mencakup Enhanced Oil Recovery atau EOR untuk meningkatkan produksi lapangan minyak tua Indonesia, kemudian digitalisasi berbasis Artificial Intelligence, pengembangan migas non-konvensional, hingga teknologi Carbon Capture and Storage atau CCS untuk menangkap emisi karbon. Kemudian yang ketiga adalah kerjasama Pertamina dengan Total Energies. Nah, ini merupakan salah satu perusahaan energi terbesar asal Prancis yang memiliki pengalaman global di berbagai sektor energi, bos. Kerjasamanya nanti meliputi sektor hulu migas, LNG, perdagangan energi, biofuel, energi terbarukan, proyek rendah karbon, hingga pengembangan kilang hijau dan teknologi CCS maupun CCUS. Mantap, mantap, Jos. Nah, itulah tadi 4 oleh-oleh yang dibawa Pak Prabowo dari Prancis untuk Indonesia. Kira-kira menurut kalian, apa lagi nih yang kalian pengen oleh-oleh dari Prancis? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia tangguh, salam Indomax Indo Magazines.